Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah satu dari 4 paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup sampai Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul. Paman Rasul kan banyak. Tetapi yang hidup sampai kerasulan atau kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 4 pamannya saja. Yang 2 mukmin dan 2 kafir. Adapun yang mukmin Hamzah dan Abbas. Hamzah dan Abbas masuk Islam dan baik keislamannya. Adapun yang kafir Abu Lahab dan Abu Talib. Tapi walaupun demikian berbeda sikap. Abu Lahab lebih kepada memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Abu Talib lebih kepada membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kalau kita ringkas, paman Rasul terbagi menjadi 3. Ada yang tetap di atas kekafirannya dan menjadi musuh Nabi. Dialah Abu Lahab. Ada yang tetap kafir tapi justru membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah Abu Talib. Dan ada yang betul-betul masuk ke dalam Islam dan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah Hamzah dan juga Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun Hamzah sendiri dari kecil sudah terbiasa dididik sebagai pemburu. Jadi dia dikenal sebagai pemburu. Dan yang diburunya itu bukan binatang-binatang biasa, tapi binatang-binatang buas. Seperti singa, harimau dan yang semacamnya. Makanya kemudian setelah dia masuk Islam, gelar yang disematkan kepada Hamzah adalah Asadullah wa Asadu Rasuli. Dia singanya Allah dan singanya Rasul. Lalu bagaimana kisah keislamannya? Satu hari kita tahu bahwa permusuhan musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah saya jelaskan itu teramat sangat sengit sekali, terutama dari Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal, atau namanya Amr ibn Hisham, atau julukannya Abul Hakam. Jadi Abu Jahal ini satu hari mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat keji sekali. Lah ketika itu Hamzah masih kafir dan dia sedang berburu buruannya. Kemudian makian daripada Abu Jahal ini kedengaran oleh seorang budak. Budak ini adalah yang punya Abdullah ibn Jad'an. Jadi Abdullah ibn Jad'an itu punya seorang budak. Itulah budak Abdullah ibn Jad'an ini mendengar bagaimana Abu Jahal itu mencaci, memaki, menghina, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sedemikian keji. Jadi ketika Hamzah ini pulang dari pemburuannya, kebiasaan dia sebelum pulang ke rumah, setiap dia habis berburu maka dia selalu tawaf di Ka'bah. Kemudian selepas tawaf dia akan menyalami orang-orang yang berada di sekitarnya. Lah disitulah dia berjumpa dengan budaknya Abdullah ibn Jad'an. Kemudian budaknya Abdullah ibn Jad'an ini menceritakan bahwa anak saudaramu, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah dihinakan oleh Abu Jahal dengan makian-makian yang tidak pantas untuk diucapkan. Entah kenapa tersulut emosinya. Hamzah ini tersulut emosinya. Bagaimanapun Rasul adalah anak pamannya, anak daripada saudaranya, ponakan bahasa kitanya. Jadi tidak jadi dia pulang, malah dia mencari Abu Jahal. Kemudian setelah berjumpa dengan Abu Jahal tidak basa-basi, sementara busur dan anak panah masih di tangan,
Dia langsung kemudian mengatakan, "Atashtuma ibna akhi?" Apakah engkau sudah mencaci maki anak saudaraku? Kemudian langsung dihentakkan busur panah itu dan mengenai wajah Abu Jahal. Kemudian terluka dan mengeluarkan darah sampai tersungkur. Tentu orang-orang Abu Jahal ada di sekitar situ. Tidak terima bagaimanapun Abu Jahal itu tokoh besar. Kok bisa kemudian disakiti seperti itu? Hampir-hampir mereka hendak mengeroyok Hamzah. Tapi tiba-tiba Abu Jahal mengatakan, "Da'uhu, jangan, biarkan dia. Fa inni qad syatamtu ibna akhihi." Karena aku sudah mencela anak saudaranya. Jujur Abu Jahal di sini. Ya. Kemudian Hamzah langsung kemudian berpidato di hadapan orang. Apakah engkau sudah mencela anak saudaraku sementara aku di atas agamanya? Padahal dia belum masuk Islam tuh. Ya. Dia justru mengucapkan dengan kemarahannya, kalian berani mencela anak saudaraku padahal aku berada di atas keyakinannya. Sebab kata-katanya inilah dia masuk Islam. Padahal ketika ngomong seperti itu hidayah belum ada tuh. Tapi gara-gara kemarahannya dan tersulut emosi, justru penyebab itulah dia masuk ke dalam agama Nabi SAW, bersahadat di hadapan Rasul. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Hamzah sendiri ketika dia sudah masuk Islam, maka memperkuat Islam. Bagaimanapun dia tokoh dari tokoh-tokoh Quraisy, kemudian pemberani, dan tidak ada orang yang berani kepada dia, sehingga wajar dengan keislamannya itu menambah kejayaan Islam. Lah ketika kemudian markas yang sudah saya ceritakan, Arqam atau Darul Arqam, yang merupakan markas pertama atau rumah Islam yang dijadikan markas oleh Nabi SAW, maka Hamzah berada di situ. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas kekafiran belum masuk Islam, kemudian dia menuju rumah Darul Arqam, apa kata Hamzah? Lihat si Umar itu, kalau dia datang dengan kebaikan, ahlan wa sahlan wa marhaban. Tapi kalau dia datang dengan keburukan, maka dia akan berhadapan dengan pedangku. Itulah keberanian Hamzah ibn Abdi ibn Abi Talib, ibn Abdul Muttalib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Hamzah sendiri dia kan masuk Islam di tahun kedua sebelum hijrah Nabi SAW, artinya dia termasuk daripada as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam yang Allah katakan dalam At-Taubah ayat 100, as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Hamzah ini termasuk as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang atau sahabat-sahabat yang mula-mula masuk Islam. Dan hubungan dia dengan Nabi SAW selain daripada paman, dia juga adalah sepersusuan dengan Nabi SAW. Jadi saudara sesusu dengan Rasul karena disusui oleh satu wanita, Suwaibah, ya, ada yang mengatakan Suwaibah, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, posisi dia sebagai paman Nabi SAW. Dan dia adalah salah satu penasehat dari 14 sahabat yang menjadi penasehat Nabi SAW. Memang tidak jauh umurnya. Jadi umur Hamzah dengan Rasul itu hanya beda 2 tahun saja. Dan kunyahnya adalah Abu Ammar. Dia punya kunyah disebut Abu Ammar. Ada juga yang mengatakan Abu Ya'la. Ya. Tetapi Hamzah sendiri masa jahiliyah, di atas kejahiliahannya, dia terkenal dermawan orangnya. Sehingga juga bukan hanya disegani, tapi juga dicintai. Karena biasanya orang dermawan itu disukai orang. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kemudian penekanan dakwah begitu hebat, maka Hamzah pun kemudian ikut hijrah bersama Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Subhanallah, peperangan pertama di mana Hamzah terlibat adalah dalam perang Badar.
Ketika sampai di kota Madinah kan Nabi SAW mempersaudarakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Lah Hamzah ini kemudian dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Ali radhiyallahu anhu, atau afad dengan Zaid ibnul Harithah al-Kalbi. Jadi Hamzah dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Zaid ibnul Harithah al-Kalbi. Karena begitu Nabi untuk merekatkan, untuk saling ada perasaan tolong menolong dengan satu yang lainnya, karena bagaimanapun hijrah itu kan sendiri-sendiri meninggalkan keluarga. Jadi supaya merasa punya keluarga, maka dipersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar itu. Lah Hamzah ini sekali lagi terkenal dengan Asadullah. Terkenal dengan Asadullah, artinya singa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peperangan, dan singa Nabi SAW. Bayangkan ketika perang Badar, dan perang Badar itu perang yang pertama kali dilakukan Nabi SAW sepanjang hayat beliau. Beliau tidak pernah perang. Itulah perang perdana yang disebut dengan Badar Kubra. Ada seorang musyrik yang terkenal garang. Orang musyrik ini terkenal garang, ya. Dan kalau gulat itu tidak pernah terkalahkan. Namanya Al-Aswad ibnu Abil Asad. Jadi Al-Aswad ibn Abil Asad ini terkenal jagoannya orang-orang musyrik. Kalau kelahi, gulat tidak pernah kalah. Jadi sebelum terjadi peperangan Badar, kita tahu bahwa yang menguasai air di Badar itu adalah tentara Nabi. Rasul berhasil menguasai air. Ya, bagaimanapun air sangat dihajatkan dalam sebuah peperangan kan gitu. Jadi Rasul menguasai air di Badar itu. Jadi Al-Aswad ibn Abil Asad ini bernazar, walaupun air itu dikuasai oleh kaum muslimin, saya akan tetap datang ke air itu. Aku akan meminumnya, atau aku akan terbunuh, atau aku akan membunuh orang-orang muslim itu. Itu nadarnya Al-Aswad ibn Abil Asad. Memang dia pemberani. Maka dengan kudanya dia pacu menuju tempat air yang dikuasai kaum muslimin itu. Rupanya sebelum sampai di tempat air itu, Hamzah sudah menghadangnya. Kemudian ditebas kakinya, dia pun jatuh. Sekali tebas, dia jatuh. Siapa Hamzah? Hamzah orang yang ahli dalam pertempuran. Jadi ketika dia sedang merangkak, kemudian Hamzah bertanya, apa tujuanmu? Dia mengatakan, saya bernadar ingin minum dari air itu. Maka Hamzah mempersilahkan dengan ngesotnya bahasa kitanya untuk mendekati air itu. Ketika sudah dia mengambil air dan minumnya, langsung ditebas dan dihabisi oleh Hamzah. Dan disaksikan orang ramai. Ya. Lah dari situlah kemudian menyulut emosi orang-orang Quraisy ini. Kita tahu di perang Badar ini, pemimpin-pemimpin Quraisy itu rata-rata pemimpin-pemimpin besar karena masih hidup semuanya. Abu Jahal masih hidup, Umayyah masih hidup, Utbah, Syaibah, itu kan pembesar-pembesar itu masih hidup terlibat dalam perang ini. Gimana tidak emosi gitu ya, jagoannya dibunuh. Ya. Lah kebiasaan zaman dulu ya, zaman dulu kalau perang, karena zaman dulu perang ya hadap-hadapan dengan pedang, lain dengan zaman sekarang sembunyi-sembunyi ya. Jadi orang dulu itu kalau sebelum perang maka menggunakan sistem mubarazah. Mubarazah itu adu tanding, bahasanya mana jagoanmu, ini jagoanku, ayo tempur. Jadi sebelum perang besar itu, mereka akan membuat perang kecil, di mana antar jagoan dari kedua belah pihak itu akan adu tanding di situ. Lah ketika itu Nabi SAW mengeluarkan 3 jagoannya. Salah satunya adalah Ali, kemudian Ubaidillah ibnul Harith, dan juga Hamzah Asadullah. Dan Hamzah ini memiliki ciri karena selalu meletakkan bulu di atas kepalanya, supaya tahu dan terpisahkan cirinya dengan yang lainnya. Jadi Hamzah ini ketika itu berhadapan dengan Syaibah. Syaibah itulah yang kemudian berhadapan dengan Hamzah. Syaibah jagoannya orang musyrik, sementara Hamzah jagoannya umat Islam. Maka ketika terjadi mubarazah itu, sekali hantam saja Syaibah terguling dan mati. Manusia pun takbir. Dan Ali juga berhasil membunuh jagoannya orang musyrik, termasuk juga Hamzah di sini. Ya. Maka selepas itulah terjadi pertempuran sangat luar biasa di Badar. Subhanallah, tidak ada manusia yang paling banyak membunuh orang musyrik di peperangan itu melebihi Hamzah.
Hamzah berhasil membunuh dengan kedua tangannya itu 33 musyrik, dan itu tidak bisa dilakukan siapapun. Dalam sebuah pertempuran ya, menghabisi 33 orang itu hadap-hadapan dengan pedang kan, tidak bisa dilakukan siapapun kecuali Hamzah. Makanya wajar kalau Hamzah itu disebut Sayyidus Syuhada, yang kelak di perang Uhud dia meninggal itu disebut pemimpinnya para syuhada, karena bertempur itu luar biasa. Dia tidak bisa dilukai dan dia bisa melukai dan membunuh. Saking kepiawaiannya dia dalam bertempur itu, Hamzah itu. Makanya wajar Rasul sangat sayang dengan Hamzah. Ya. Lah salah satu yang dibantai oleh Hamzah adalah yang paling banyak keluarga Hindun. Hindun bintu Utbah. Itu bapaknya, anaknya, pamannya, suaminya, semua terbunuh di tangan Hamzah. Bayangkan, ya. Jadi ada 4 keluarga. Itu semua terbunuh di tangan Hamzah. Lah salah satunya adalah keluarga Hindu. Bagaimana ayahnya terlibat perang, mati di tangan Hamzah. Pamannya terlibat perang, mati di tangan Hamzah. Anaknya terlibat perang, mati di tangan Hamzah. Suaminya terlibat perang, mati di tangan Hamzah. Tentu dia sebelum menikah dengan Abi Sufyan, ya, belakangan masuk Islam juga Hindu itu, ya. Tetapi ini menaruh dendam yang luar biasa. Bagaimana satu keluarga dibantai satu orang? Makanya kemudian Hindun ini berbulan-bulan, bertahun-tahun dia mengumpulkan harta untuk membalas dendam atas kematian keluarganya di tangan paman Nabi SAW namanya Hamzah ini. Lah ketika kemudian beberapa tahun setelahnya kan dari Badar itu kan terjadi perang Uhud. Ya, setelah Badar terjadi perang Uhud. Lah di perang Uhud inilah Hindun berusaha mendanai peperangan. Lah kebetulan dia punya budak namanya Wahsy. Jadi budaknya itu namanya Wahsy, kunyahnya Abu Dasman, atau dikenal Wahsy budak hitam. Jadi Hindun ini mengatakan kepada Wahsy dan mengatakan, ya Wahsy, kalau engkau ingin bebas dari perbudakan, maka aku akan berikan kebebasan perbudakanmu. Bahkan bukan hanya itu saja, ku berikan harta yang banyak untukmu, syaratnya kau bunuh orang yang sudah membunuh keluargaku. Maksudnya Hamzah bin Abdul Muttalib, bunuh dia. Ya. Kau tidak perlu terlibat dalam peperangan. Cukup kau bidik saja, karena engkau ini ahli tombak. Jadi Wahsy memang terkenal pelempar tombak. Dia kalau melempar itu jarang meleset. Wahsy ini. Itulah keahliannya di situ. Karena zaman dulu itu kan kalau peperangan punya keahlian masing-masing. Ada pemanah, ahlinya di panah, gitu. Ada di pedang, ada di kuda, ada di tombak, gitu ya. Lah Wahsy ini kebetulan dia ahli di tombak. Jadi kalau melempar tombak itu jarang meleset. Jadi ketika kemudian Hindun menawarkan kebebasan dia, bahkan bukan hanya menawarkan kebebasan, tapi juga memberikan banyak harta kepada dia kalau dia berhasil membunuh orang yang telah membunuh keluarganya. Semangat Wahsy, sehingga dia mau melakukan itu. Maka dalam perang Uhud ini, kita tahu bahwa perang Uhud ini, yaitulah terjadi perang kekalahan kaum muslimin di sini. Begitulah, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kan diputar ya. Kadang menang, kadang kalah, itu udah biasa manusia. Jadi ketika sengit-sengitnya itu pertempuran itu, Wahsy tidak terlibat di pertempuran. Dia hanya sembunyi-sembunyi di batu-batu, di pohon-pohon. Dia hanya membidik, melihat kelemahan Hamzah. Sebenarnya Hamzah sudah tahu siapa Wahsy. Dia sudah melihatnya. Ya, tetapi karena Wahsy ini tidak diperhitungkan, ya dianggap orang biasa, tidak mungkin berani macam-macam gitu ya. Sehingga tidak dipedulikan Hamzah. Dan di sini kata para ulama, dalam kondisi apapun dalam setiap pertempuran itu tidak boleh meremehkan orang. Ya, walaupun karena bisa saja yang dianggap remeh dia pula yang kemudian berhasil membunuh kan begitu. Tapi Hamzah ini kan karena sudah kadung dia sedang di tengah-tengah pertempuran, ya dia pasti melayani orang-orang yang dianggap penting. Dia tidak tahu kalau Wahsy itu sudah ada tujuan jahat, dia tidak ikut bertempur, tapi dari kejauhan saja membidik-bidik kapan Hamzah lengah. Sehingga ketika betul-betul dia mendapatkan waktu yang pas gitu ya, dia lemparnya tuh tombak itu, akhirnya persis mengenai Hamzah, sehingga Hamzah roboh. Akhirnya tersiarlah Wahsy menjadi pahlawan orang musyrik. Padahal dia tidak ikut terlibat tuh, tapi karena dia membunuh Hamzah, namanya akhirnya menjadi menyeruak tuh.
Bagaimana seorang Wahsy, budak yang tidak punya keahlian perang, hanya menombak, bisa membunuh Asadullah kan itu, singanya Allah. Maka terkenal nama Wahsy ini akhirnya karena membunuh Hamzah. Nah tentu ini pukulan berat bagi Nabi SAW. Kematian Hamzah ini di tangan Wahsy. Bagaimanapun Hamzah ini banyak berjasa kepada Rasul dan orang yang paling dicintai Nabi SAW. Ketika terbunuhnya Hamzah di tangan Wahsy ini, maka Rasul SAW tidak henti-hentinya dirundung dengan kesedihan sampai pada waktunya ketika terjadi Fathu Mekah, di mana kota Mekah itu kan dikepung oleh kaum muslimin dan seluruh penduduk musyrik Mekah itu menyerah, tidak berani, bahkan tidak terjadi pertumpahan darah sekalipun di situ. Maka Nabi SAW sampai mengatakan, siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman, siapa yang masuk ke rumah dan mengunci pintunya serta masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Lah orang-orang yang dulu pernah menyakiti Nabi SAW, salah satunya Wahsy, merasa bahwa dia sudah membunuh pamannya. Dia tidak tenang di Mekah karena Mekah sudah dikuasai kan. Akhirnya dia lari ke Taif. Rupanya ketika lari ke Taif, dia mendengar Rasul pun akan ke Taif. Makin sesak dadanya itu. Kemudian dia niat ingin pergi ke Yaman, ke Syam, pokoknya seolah-olah dunia yang luas itu sempit bagi dia. Tetapi terdengar kabar kepada Wahsy ini bahwa Nabi SAW akan menerima siapapun yang pernah memusuhi dia dan para sahabatnya kalau dia datang baik-baik masuk Islam. Akhirnya berita itu menenangkan Wahsy dan tidak jadi kabur ke sana kemari. Datang dia ke Nabi SAW. Kemudian dia pun menyatakan keislamannya. Tapi Nabi SAW bertanya kepada Wahsy, apakah engkau Wahsy yang membunuh Hamzah? Maka Wahsy mengatakan, ya saya Wahsy dan saya pembunuh Hamzah. Kemudian Rasul mengatakan, bisa enggak kau ceritakan bagaimana cara engkau membunuh Hamzah? Akhirnya Wahsy bercerita bagaimana kelicikan dia membunuh Hamzah itu. Bagaimana kepengecutan dia tidak berani hadap-hadapan dengan Hamzah, sehingga dia hanya membunuh dari jarak jauh dengan bidikannya, dengan tombaknya. Maka setelah kemudian diceritakan panjang lebar, tiba-tiba Rasul menangis. Sedih dengan ceritanya Wahsy, sehingga karena cintanya dia dengan Hamzah, dia mengatakan kepada Wahsy, ya Wahsy, ghaib wajhaka anni. Wahai Wahsy, setelah hari ini, walaupun kau sudah masuk Islam, jangan pernah aku melihat wajahmu kembali. Jadi engkau kalau hadir di majelis taklim itu duduk paling belakang sana, di balik tiang kalau bisa. Pokoknya aku nggak mau melihat wajahmu lagi. Kau boleh hadir, tapi jangan pernah diperlihatkan wajahmu kepada. Kenapa demikian coba? Ini dalil bahwa Nabi SAW sangat cinta dengan Hamzah. Sahabat-sahabat itu banyak yang dibunuh oleh orang-orang musyrik. Ya, banyak, bukan hanya Hamzah saja. Di perang Badar sahabat banyak yang meninggal. Kemudian juga di perang Uhud banyak lagi para sahabat yang meninggal. Di perang-perang yang lainnya. Tapi Rasul SAW tidak pernah mengatakan kepada para pembunuh sahabat selain Hamzah, ghaib wajhaka anni, hilangkan wajahmu dari tatapanku. Rasul hanya mengatakan hal ini kepada Wahsy, pembunuh pamannya atau sahabatnya Hamzah ibn Abdul Muttalib. Itu menunjukkan sayangnya gitu loh Rasul kepada Hamzah, sampai kemudian Rasul berpesan seperti itu. Makanya ini yang menjadikan Wahsy itu selalu menangis, karena dia tidak boleh memperlihatkan wajahnya di hadapan Rasul sampai wafat Nabi. Dari situ Wahsy ingin membalas kesalahannya, sehingga ketika kemudian di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terjadi pemurtadan yang hebat itu. Ya, banyak orang murtad di zaman Abu Bakar. Salah satunya adalah munculnya nabi-nabi palsu, dan yang paling banyak pengikutnya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab itu banyak pengikutnya. Lah ketika terjadi peperangan yang disebut dalam sejarah itu namanya Hadiqatul Maut, kebun kematian. Karena ketika itu Musailamah al-Kadzdzab terkepung dalam kebun itu oleh tentara Khalid bin Walid dan yang lainnya. Lah Wahsy berhasil masuk ke dalam kebun itu, kemudian mencari orang yang namanya Musailamah al-Kadzdzab itu. Dan subhanallah, ketika berjumpa dengan Musailamah al-Kadzdzab, dialah yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Sehingga dia merasa impas dan mengatakan, dulu aku pernah membunuh orang yang sangat dicintai Rasul, Hamzah bin Abdul Muttalib. Sekarang aku membunuh orang yang paling dibenci Nabi SAW, Musailamah al-Kadzdzab.
Jadi dia ingin membalas kononnya kan itu Wahsy. Ya, akhirnya kemudian jadi ujung kisah Wahsy pun kemudian meninggal di atas keislamannya dan menjadi sahabat baik ataupun baik keislamannya menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita tahu bahwa Hamzah ini banyak keutamaannya dalam Islam. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Al-Karmani rahimahullahu taala bahwa Hamzah ibnu Abdul Muttalib ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhuhu minar radha'ah. Hamzah bin Abdul Muttalib satu sisi dia paman Rasul, dia juga saudara Rasul dari ibu satu persusuan. Yuqalu lahu Asadullah. Dia memiliki gelar singanya Allah. Wahina aslam i'tazzal Islam bi islami. Ketika dia masuk Islam, Islam semakin kokoh dan kuat dengan keislamannya. Ustushhida yauma Uhudin, dia mati syahid di perang Uhud. Wa huwa sayyidus syuhada, dan dia adalah pemimpin orang-orang yang mati syahid. Pemimpin orang-orang yang mati syahid. Bahkan Abdurrahman ibn Auf ma'ruf, dia salah seorang dari al-mubasysyiruna bil jannah, al-asyaratu al-mubasysyiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, salah satunya Abdurrahman ibn Auf. Nah, Abdurrahman ibn Auf menyaksikan dan berani mengatakan, bersaksi bahwa Hamzah itu di surga. Kemudian dia mengatakan, la Hamzatu bi annahu khairun minhu. Hamzah lebih baik dibandingkan dia. Padahal Abdurrahman ibn Auf itu sahabat yang disebutkan satu redaksi hadis dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga kan. Tapi dia mengatakan, demi Allah Hamzah lebih baik daripada aku. Dan itu sebuah tazkiyah, ya. Sehingga sampai kemudian Abdurrahman ibn Auf itu mengatakan, qutila Mus'ab ibn Umair wa huwa khairun minni. Telah terbunuh Mus'ab ibn Umair dan dia jauh lebih baik dibandingkan aku. Ma'ruf kisahnya Mus'ab bin Umair. Dulunya orang kaya, semua keinginannya dipenuhi oleh ibunya, tapi ketika dia masuk Islam diusir sama ibunya. Satu uang sen pun tidak diberikan. Akhirnya dia pun hidup terlunta-lunta sampai masuk Islam. Gara-gara masuk Islam. Tapi dia anak cerdas, walaupun anak bangsawan, dia hidup sederhana, cerdas. Dialah yang pertama kali diutus ke Madinah untuk berdakwah. Di tangan dialah 2 pemimpin Ansor masuk Islam. Makanya Abdurrahman ibn Auf mengatakan, ketika terbunuh Mus'ab bin Umair di perang Uhud itu, wa huwa khairum minni. Dia adalah manusia yang terbaik dibandingkan diriku. Kuffina bi burdati in ghuttiya ra'suhu badat rijlah. Wa in huttiya rijlahu bada ra'suhu. Di mana ketika Mus'ab ibn Umair ini meninggal dunia, kain kafannya terbatas. Kalau ditarik ke kaki, kepalanya tampak. Kalau ditarik ke kepala, kakinya pula tampak. Coba bayangkan orang kaya tidak punya kafan karena diusir sama ibunya, ya. Akhirnya kemudian ditarik ke kepala, kemudian kakinya ditaruh dedaunan dan dikebumikan. Kemudian kata Abdurrahman ibn Auf melanjutkan kata-katanya, wa qutila Hamzah wa huwa khairu minni. Dan Hamzah telah terbunuh mati syahid dan posisi dia lebih baik dibandingkan aku, kata Abdurrahman bin Auf. Thumma busita lana minad dunya ma busit. U'tina minad dunya ma u'tina wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana thumma ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Kata siapa? Abdurrahman ibn Auf dengan mengatakan, sungguh setelah kematian keduanya, maksudnya Mus'ab bin Umair dan Hamzah, tiba-tiba dunia dibentangkan kepada kami. Maka aku takut, katanya Abdurrahman bin Auf, jangan-jangan kebaikan kami hilang gara-gara dunia yang di hadapanku. Ketika dia itu pun menangis, yang tadinya mau makan tak jadi makan. Karena teringat dengan 2 pendekar Islam ini, Mus'ab ibn Umair dan juga Hamzah ibn Abdul Muttalib. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Hamzah mati syahid, jadi Abu Hurairah itu berdiri di hadapan jasadnya Hamzah, ya. Apa katanya? Dijelaskan, kata Abu Hurairah, aku melihat Nabi SAW yang berdiri juga di samping jasadnya Hamzah. Dia mengatakan,
Aku tidak pernah melihat ada orang yang sedihnya sangat dalam, melebihi kesedihan Nabi SAW ketika melihat Hamzah. Sampai-sampai kemudian Rasul mengatakan, rahmatullahi alaika, semoga Allah merahmati kamu wahai Hamzah. Fa innaka kunta ma alimtu wusulan lirrahimi fa'ulan lil khairi. Aku tahu, kata Rasul, wahai Hamzah, engkau ini sepengetahuan aku orang yang paling menyambung silaturahim dan yang paling getol untuk melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Ketika itu kan dia lihat karena jasadnya Hamzah itu kan robek di sini. Siapa yang robek? Hindun. Ya. Dirobek kemudian dikeluarkan ususnya. Tapi ketika dia hendak memakan, dia tidak bisa memakannya. Kenapa? Karena Allah berusaha untuk menjaga jasadnya kan gitu. Dan tahun berapa kalau tidak salah di Arab Saudi itu pernah terjadi banjir. Sehingga akhirnya para syuhada Uhud itu yang dikubur di atas bukit Ainain itu sempat tergerus dengan banjir. Sehingga jasad-jasad para syuhada Uhud itu kan kemudian muncul ke permukaan. Subhanallah, tidak ada satupun jasad yang rusak dari 70 syuhada Uhud itu. Sehingga oleh kerajaan Saudi akhirnya dipindah, diamankan ke tempat yang lebih tinggi supaya tidak terkena banjir itu. Di zaman itu menunjukkan bahwa Allah tidak memerintahkan bumi untuk memakan jasad-jasadnya para syuhada. Karena dikenali itu Hamzah itu ada sobekan di sini di perutnya gitu. Dikenali bahwa ini Hamzah ini kemudian oleh kerajaan Saudi baru diperbaiki kuburannya dan sekarang malah dibenteng. Ya, jadi ibu kalau pernah umroh kan hanya bisa melihat dari dalam pagar saja. Itu pun yang ada maisannya itu, ada batunya cuman beberapa sahabat, yang lainnya kan rata dengan tanah. Hampir tidak bisa kita menghitung berapa, cuman ditulis di situ orang-orang yang mati syahid saja di gerbang itu kan. Tapi dari sini kita tahu bahwa bagaimana kesedihan Nabi SAW melihat kondisi Hamzah, ya tidak lain dan bukan karena kecintaan Nabi kepada Hamzah luar biasa. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan, Nabi memerintahkan Hamzah ini untuk dibungkus dengan kain kafan. Kemudian Nabi SAW sholat. Kemudian beliau takbir 7 kali takbir. Kemudian baru meletakkan Hamzah. Kemudian Hamzah pun dikebumikan. Ya tentu masalah takbir sholat jenazah ya ada yang 4 kali, ada yang mengatakan 7 kali. Tapi pendapat yang kuat adalah 4 kali takbir. Ya, takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa, takbir keempat langsung salam, kan itu ya. Boleh juga berdoa dengan doa umum. Tapi itu cerita fikih. Tapi yang jelas bahwa dari kisah Hamzah ini, ya, kita bisa petik pelajaran yang sangat besar bagaimana Hamzah ini telah mengukir sejarah dalam Islam dengan masuknya menjadi kuat Islam. Apalagi setelah bukan hanya Hamzah, Umar masuk Islam. Nanti kan ceritakan ya, kisah Umar, maka Islam semakin kuat lagi. Itu diantara sekilas kisah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Baik, kita baca sedikit di sini. Masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Di tengah suhu yang diliputi awan kezaliman dan penindasan, tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang menyinari jalan, yaitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia masuk Islam pada penghujung tahun ke-6 kenabian. Ada yang mengatakan tahun kedua kenabian. Lebih tepatnya pada bulan Dzulhijjah. Mengenai sebab keislamannya, bahwa satu hari Abu Jahal melewati Nabi SAW di Bukit Safa. Lalu dia mengganggu dan mencaci maki Nabi. Rasulullah SAW hanya bisa diam. Dan itu akhlak Rasul. Rasul itu kalau dihina, dicaci maki, dia lebih memilih diam. Kenapa? Karena tujuan diutusnya Rasul menjadi Nabi dan Rasul bukan melayani orang yang mencaci maki. Ibu kalau setiap hari melayani orang yang menggibahi ibu, memfitnah ibu, membuli ibu, menghina ibu, habis di situ waktunya. Ngapain? Kita menghabiskan waktu melayani orang yang nyakiti kita. Biarkan aja lah orang itu. Karena orang itu kan tidak bisa direm. Siapa yang bisa menghentikan orang itu tidak bicara? Orang itu sudah diciptakan dari awal sudah bicara. Ya, biarkan mereka bicara.
Dan Allah pun tidak mentakdirkan orang bicara itu dari mulai dia bisa bicara sampai mati ngomongin ibu terus kan. Ya mungkin sekali-kali kan gitu ya. Kalau sudah sariawan itu kan sudah berhenti. Doakan sariawan aja lah kan. Artinya ya, manusia itu seperti itu. Maka lihat bagaimana Rasul memilih akhlak. Kalau dibicarakan diam. Diam itu sama dengan transfer pahala namanya. Ya. Karena memang hadaf Rasul, tujuan Rasul bukan melayani orang yang menghina dia. Ada target yang jauh lebih besar dibandingkan melayani orang-orang yang menghinanya. Tersebarnya Islam kemana-mana. Ya, makanya Rasulullah SAW diam, ya, tidak bicara sedikit pun. Kemudian dia tiba-tiba memukul kepala beliau dengan batu hingga melukainya dan mengalirkan darah. Selepas itu dia pulang menuju tempat Quraisy. Maksudnya Hamzah ini ketika di sini Quraisy berbincang kala itu budak wanita Abdullah bin Jud'an berada di kediaman di atas bukit Safa dan menyaksikan kejadian tersebut yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Nabi. Bukan hanya sekedar melukai dengan lisannya tapi juga dengan fisiknya kan, sampai bayangkan Rasul dipukul dengan batu kan. Lah tentu Hamzah ini marah gitu ya, karena melukainya bukan hanya lisan saja sampai ke fisik. Ya. Lah ketika Hamzah pulang dari berburu dengan menenteng busur panah, maka serta merta budak perempuan tersebut, maksudnya perempuannya Abdullah bin Jad'an tadi, ya, memberitahukan kepada Hamzah perihal perlakuan Abu Jahal kepada Rasul. Maka hal itulah yang kemudian Hamzah sendiri sebagai seorang pemuda yang gagah lagi punya harga diri yang tinggi dari kalangan suku Quraisy, Hamzah marah besar dan langsung bergegas pergi dan tidak peduli dengan orang-orang yang menegurnya. Dia pun kemudian berkonsentrasi mempersiapkan segalanya bila berjumpa dengan Abu Jahal dan akan membuat perhitungan dengannya, membalas dendamkan perbuatan Abu Jahal kepada Rasul dengan perbuatan dia kepada Abu Jahal. Maka manakala dia masuk ke Masjidil Haram, dia langsung berdiri tegak tepat di hadapan Abu Jahal seraya berkata, "Hei si hina, engkau berani mencaci maki keponakan, padahal aku sudah memeluk agamanya." Kemudian dia memukulnya dengan busur panah dan membuatnya luka-luka dan babak belur. Melihat hal itu, sebagian orang dari Bani Makhzum, yakni dari Bani suku Abu Jahal, terpancing emosinya. Demikian pula orang-orang dari Bani Hashim, dari suku Hamzah, tidak kalah emosinya. Artinya ini sudah berhadapan-hadapan dua kabilah nih, mau perang kan? Ya. Maka Abu Jahal melerai dan berkata, biarkanlah Abu Imarah, maksudnya kunyah daripada Hamzah ini, ya, biarkan dia, jangan disakiti, sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat sangat jelek. Jadi jujur dia Abu Jahal itu, ya. Lah keislaman Hamzah pada mulanya adalah sebagai pelampiasan harga diri seorang yang tidak sudi keluarganya dihina. Namun kemudian Allah membuatnya cinta terhadap Islam. Dia kemudian menjadi orang yang berpegang teguh pada Urwah al-Wuthqa dan menjadi kebanggaan kaum muslimin di zaman itu, di zaman sekarang, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, karena dia adalah pemimpin para syuhada.